我教的大乘系高手已到，你们今日逃不掉。老祖，得罪了。那不是拍卖苏媚儿内甲的李小白吗？今日在此相遇，却是留你不得了。李小白，本宫找你很久了，还敢狡辩？Oke, kembali lagi bersama Bang Jago ya. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Xiaobai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, memperlihatkan hasil pertarungan Xiaobai dengan tetua bejat ini. Xiaobai terlihat sangat marah pada tetua ini karena kelakuannya yang sudah di luar batas. Di mana dia inilah yang merupakan pelaku yang memfitnah si botak alias Xianxing untuk menerima hukuman dengan Sumir. Xiaobai tahu betul perbuatannya ini hanyalah untuk menculik Sumir agar menjadi pelayannya. Xiaobai terus mengatai tetua ini yang menurutnya kuil 10.000 ternyata telah berkolusi dengan orang bejat seperti dirinya. Selain itu, ia juga mengatai kalau ujian di cermin emas ini sebenarnya adalah palsu dan penuh dengan drama belaka. Tapi tenang saja, meskipun begitu, selama Xiaobai berada di sini, dia tak akan membiarkan kejahatan seperti ini terus terjadi. Pada saat yang sama, di sana kemudian muncul sebuah cahaya yang kemungkinan itu bersumber dari Xianxing yang telah melakukan sebuah penerobosan. Sumir juga seketika menghilang diikuti dengan Xianxing yang kini tubuhnya menjadi bercahaya dan langsung keluar dari cermin emas. Selain mereka, di sana juga ada Xiaobai dan juga Song Hong yang keluar dari cermin tersebut. Sontak saja semua orang menjadi sangatlah kaget. Mereka bertanya-tanya mengenai siapa gerangan pria muda yang tengah keluar dari cermin emas itu. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa Xiaobai dan Song Hong tiba-tiba keluar dari cermin emas. Tentu saja mereka beranggapan kalau yang kini tengah mengalami ujian itu bukan hanya Xianxing dan juga Sumir. Tapi ocehan tersebut harus terhenti guys, dikala semua orang melihat adanya sebuah cahaya yang muncul dari punggung Xianxing. Ternyata itu adalah tanda di mana seorang praktisi yang telah berhasil melalui ujian cermin emas. Song Hong sangat tidak percaya bagaimana bisa Xianxing yang sebelumnya sangatlah lemah itu ternyata mampu untuk melalui ujian cermin. Dirinya bahkan sampai mengira kalau Xianxing ini telah melakukan semacam trik yang menyamai tanda lulus ujian cermin. Tapi tuduhan itu disangkal oleh Xianxing. Namun sayang, semua orang termasuk ketua kuil nampaknya masih nggak percaya dengan Xianxing. Oleh karena itu dirinya tak basa-basi lagi langsung mengeluarkan kekuatannya. Tapi kurungan itu ternyata tidak bisa mengurung Xianxing guys. Membuat Song Hong yang melihatnya juga mulai membentuk sebuah segel untuk mengaktifkan formasi kurungan. Dia sangat pede kalau formasinya ini pastinya bisa membantai Xianxing. Tapi di sana apa yang terjadi? Song Hong yang awalnya pede tiba-tiba menjadi ketar-ketir karena cincin penyimpanannya yang sudah dibegal Xiaobai. Waduh. Awalnya ia akan mengeluarkan sebuah senjata dari cincinnya, tapi karena Xiaobai telah mencurinya, jadi ia terlebih dulu memerintahkan untuk membantai Xiaobai lebih dulu. Ya, kekuatan Xiaobai ini terbilang sudah di luar nalar guys, karena dalam sekejap ia mampu meratakan semua murid di sana. Alhasil seperti biasa nilai pengalamannya kembali meningkat.
Si Song Hong masih juga belum menyerah nih. Dia kemudian melanjutkan serangannya dengan mengeluarkan sebuah api biru untuk membakar Xiao Bai. Tapi lagi-lagi dan lagi, serangan tersebut masih belum mampu untuk membantainya. Xiao Bai malah terlihat santuy yang bahkan api biru yang membakarnya membuat sistem di tubuhnya memberikan sebuah skill api yang lebih kuat. Namun Xiao Bai malah merasa kesal nih karena ia mengira kalau sistemnya ini semakin hari malah semakin aneh saja. Jelas saja sistemnya yang selalu sabar, kali ini dia menjadi marah pada Xiao Bai. Ia menganggap kalau Xiao Bai tidak memiliki perasaan ya, karena pelayanannya selama ini ternyata tidaklah dianggap. Song Hong lagi-lagi menjadi terkejut karena ternyata api biru miliknya sama sekali tidaklah mempan. Dengan itulah ia pun meminta kepada ketua kuil untuk menyerang Xiao Bai juga. Mendengar itu ketua kuil pun seketika mengurung Xiao Bai dengan tekniknya. Tapi Xiao Bai ini tidaklah panik, di sana ia malah menemukan keahlian dari apinya yang bisa memecahkan kurungan ini. Bahkan dalam sekejap Xiao Bai mampu keluar dari kurungan itu. Tak menyerah sampai di situ, ketua kuil kemudian kembali memerintahkan kepada semua muridnya untuk menangkap ketiga orang ini. Semua murid langsung membentuk sebuah formasi untuk mengaktifkan kekuatan tangan raksasa. Xiao Bai juga tak tinggal diam, ia lalu mengeluarkan sebuah jimat untuk menahannya.我慈悲自然是善的，打成金身图。 Langsung saja jimat itu berubah menjadi sebuah formasi pertahanan. Tapi formasi itu tak bertahan lama karena begitu mendapatkan serangan, formasinya seketika hancur. Pada saat ini di tempat itu kemudian muncul San Bian beserta seorang tetua. Ternyata itu adalah master dari tempat ini yang telah kembali selama ratusan tahun. Semua orang seketika menyambutnya hingga menghormatinya. Ia mengatakan tujuan kedatangannya itu ingin membawa Xiao Bai dan yang lainnya. Tapi permintaan itu ditolak karena katanya ketiga orang ini adalah seorang penjahat yang tak boleh dilepaskan. Tetua Bai Mei tentu saja tahu betul kalau seniornya ini telah merencanakan sesuatu yang buruk. Ia kemudian menanyakan langsung permasalahan ini pada si botak. Dengan penjelasannya, Tetua Bai Mei pun langsung percaya. Dan tak hanya itu, ia juga berniat untuk menahan semua praktisi di sana demi menyelamatkan Xiao Bai dan yang lainnya. Selain itu, di sana juga ada San Bian yang juga siap untuk menahan semua orang dikala Xiao Bai dan yang lainnya pergi dari tempat ini. Dan yang paling mengejutkan guys, San Bian katanya ingin memperlihatkan kepada semua orang itu hasil latihannya selama dirinya menutup mata. Dan inilah waktunya San Bian itu akan membuka matanya, yang katanya ketika matanya terbuka nanti, semua gunung dan semua sungai itu akan menjadi redup akibat cahaya dari matanya. Waduh. Pengakuan semacam ini tentu saja membuat semua orang terdiam. Mereka sangat penasaran tentang kekuatan mata dari San Bian. Tapi lain halnya dengan Xiao Bai, ia sama sekali tak percaya tentang kekuatan matanya karena menurutnya hal itu tidaklah mungkin. Ia mengira kekuatan matanya tidak akan sekuat yang dikatakannya karena Xiao Bai menyadari San Bian ini cuma di ranah Nas Chensol. Tapi ia masihlah kekeh dan masih percaya diri hingga akhirnya langsung membuka matanya. Ya, awalnya mereka sangat ketakutan, tapi ketika matanya dibuka, Xiao Bai dan yang lainnya malah menertawainya. Karena ternyata pelatihan menutup mata yang sebenarnya adalah kebohongan. Tak berapa lama akhirnya pertarungan pun dilakukan. Dalam sekejap kekuatan Tetua Bai Mei ternyata mampu untuk mengalahkan semua murid di sana.
Tepat di saat itu tiba-tiba kini kembali muncul sebuah kereta terbang yang datang ke tempat ini. Ternyata itu adalah wanita Pak Si Hye-hwan yang ditugaskan untuk menyelamatkan Sumier. Sebelumnya wanita ini juga pernah muncul di saat di pelelangan dulu. Dia yang memiliki sebuah dendam pada Xiaobai seketika menjadi murka dikala melihat ada Xiaobai di sana. Tak basa-basi, Ling Xiu'er langsung bergegas turun dan mengatakan tujuan kedatangannya yaitu ingin menyelamatkan Sumier. 本宫特来出手相助。 Selain itu, ia juga langsung bergerak ke tempat Xiaobai untuk menyerangnya. Kekuatannya tentulah tidak sederhana guys, di mana tekniknya ini mampu mengubah sebuah kelopak bunga itu menjadi sebuah pisau. Tapi Lin Xiu'er seketika menganga dikala melihat kalau Xiaobai mampu menahan semua serangannya. 四枚阵，花瓣本物攻击力。前辈，都是误会。 Pada saat ini, Xiaobai mencoba menjelaskan tentang masalah yang menimpanya itu. Xiaobai bilang kalau baju besi yang dijualnya kemarin itu bukanlah hasil curian, melainkan Sumier sendirilah yang memberikannya. Ling Xiu'er masihlah tak percaya dan dengan itu pertarungan pun kembali terjadi. Di sela pertarungan mereka, Xiaobai kembali meminta Sumier untuk menjelaskan yang sebenarnya. 还敢狡辩！ 自己和他解释，快还我清白啊！ Tapi pertarungan mereka harus terhenti dikala melihat Sumier yang dalam bahaya. Lin Xiu'er dengan kekuatannya kemudian bergerak untuk membantunya. Di saat yang sama, Xiaobai tanpa diduga kembali mendapatkan sebuah hadiah dari sistemnya guys. Kali ini ia mendapati sebuah teknik Kuchiyose yang berupa Godzilla. 你这隐藏成就什么的，根本就是在瞎编。 Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.